Apakah ada persekusi terhadap Anies? Nggak ada. Apakah ada yang ngancam mau dibunuh tuh ada tuh. Sebentar dulu. Tapi tidak pusaran, Bang. Kalau pusaran itu dia berputar-putar tidak berhenti-berhenti. Kalau cuma 1, 2, 3 itu bukan pusaran. Nah ini menurut saya bombastis. Apakah juga ada kaitannya dengan 2024 lalu kemudian seolah Anies dibuat sedang teraniaya, tertekan sedemikian rupa, lalu kemudian rakyat simpati? Mungkin juga karena abang kita tadi sudah mengawali jangan-jangan 2024 ada hubungannya seperti ini segala macam. Walaupun saya pikir di mana dibulinya Anies? Nggak ada gitu loh. Kalau kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada proses pilkada kemarin, kita tahu siapa yang dibully secara fisik, didatangi, dipersekusi, diintimidasi dan sebagainya. Untuk Anies saat ini tidak ada. Bahwa ada 1, 2 kalimat, kata, akun segala macam, itu bukan pusaran. Itu clear dulu kita di sini. Jadi kalau kita mau berdiskusi, paling tidak kita punya kesamaan persepsi dulu tentang apa yang mau kita diskusikan. Jangan kemudian kita membuat definisi-definisi sendiri, lalu kemudian kita jadi debat kusir. Setiap orang memandangnya berbeda-beda. Anggap saja itu kritik, terus kenapa kalau dikritik orang? Ada yang salah? Nggak ada. Apakah kritik itu identik dengan bully? Nggak juga. Tidak ada yang tersakiti di sini kok. Tidak ada persinggungan-persinggungan yang seperti dibacakan definisi tadi. Bahwa kemudian ada anggaran yang membengkak karena TGUPP-nya bertambah sampai 74 orang kalau tidak salah, boleh dikoreksi. Dengan anggaran yang sekian banyak besarnya itu segala macam, tapi kemudian dia tidak punya relevansi dengan keberhasilan pembangunan. Lalu orang mengkritik itu, apakah itu bully? Bukan. Itu loh. Harusnya kan dengan 5 TGUPP, dengan 74 TGUPP, kalau kita pakai logika awam, semakin banyak kepala, semakin banyak hasil yang dikeluarkan dari pemikiran itu, semakin baik dia, harusnya peningkatannya 5 kali sekian kali sampai 74. Nah, apakah sedahsyat itu dengan peningkatan sejumlah TGUPP? Ternyata juga tidak. Lalu kemudian kita bicara misalnya kemacetan, mobil menciptakan polusi sehingga tingkat polusi udara di Jakarta meningkat. Solusinya apa? Banyak. Tapi salah satu yang tidak menjadi solusi misalnya menambah besar jalur trotoar. Sehingga kemacetannya berkembang di mana-mana. Yang tadinya bisa 3 jalur, 4 jalur, cuma jadi 2 jalur. Kemacetan semakin berkembang. Apakah itu jadi kontradiktif? Satu sisi ganjil genap, sisi lain jalannya dikecilin. Kemacetan bertambah juga. Bagus niatnya mungkin agar kemudian pejalan kaki dapat tempat lebih terhormat. Tapi jadi kontradiktif dengan pencemaran udara yang semakin masif karena kemacetan yang berkepanjangan. Dilema tentang pulau reklamasi. Semua rakyat tahu. Kok semacam pelin-pelan ya? Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Lalu dulu katanya itu pulau. Dalam pidato terakhir Anies dibilang tidak ada pulau reklamasi, adanya pantai reklamasi. Kan kita juga jadi bingung. Loh, kok tidak konsisten dalam definisi? Kok tidak konsisten dalam kata-kata? Bagaimana dia akan konsisten dalam tindakannya? Kira-kira seperti itu. Nah, banyak yang harus dikritik. Tapi kalau kemudian kita bicara begini, dibilang Adian ikut masuk dalam pusaran bully, jangan dong. Dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan. Mungkin ada yang berjalan. Tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu? Rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya. Mana? Sejauh mana OKOC itu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Jakarta? Berapa yang bertahan? Berapa perputaran uangnya? Mana pertanggungjawaban terbukanya terhadap rakyat, terhadap anggaran yang digunakan untuk OKOC itu? Harusnya ada dong. Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Kalau sudah diramai-ramaikan mau jadi ikut Pilpres 2024, nggak konsen dia nanti. Kalau kemudian digadang-gadang terus akan jadi calon presiden dan sebagainya, janganlah. Kasihan. Siapa yang kasihan? Bukan Aniesnya. Karena kalaupun dia maju, belum tentu menang. Seperti itu. Tapi, sudah bertemu bukan berarti mendukung.